Usai ditangkap oleh pihak kepolisian, kini tersangka pembunuhan yang disertai mutilasi berada di Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa Lampung. Inilah Khairul Anwar, pelaku pembunuhan terhadap Raffi Danu Sanjaya. Menurut keterangan yang disampaikannya kepada pihak kepolisian, perbuatan keji yang dilakukannya dikarenakan korban terlihat sedang melintas mencari buah durian yang jatuh di sekitar kebun durian yang ia jaga. Teka-teki apakah Khairul mempunyai gangguan kejiwaan seperti adanya kabar yang beredar. Hal ini masih terus didalami oleh pihak rumah sakit jiwa. Oke, jadi ada beberapa kriteria ya. Ada yang dikeluarkan oleh WHO, ada juga yang kalau kita melihat di Undang-Undang Kesua ya. Jadi secara garis besar dikomunikasikan yang bersangkutan itu gangguan jiwa apabila ada distres dan disabilitas. Distres itu ada gangguan terkait dengan fungsi, kemudian adanya keterbatasan terkait dengan fungsi kejiwaan itu sendiri, makanya disebut distres dan disabilitas tersebut. Nah, dan yang harus kita nilai juga apakah gangguan tersebut menyebabkan yang bersangkutan ini tidak mampu bertanggung jawab atau tidak dapat mengendalikan perilakunya dikarenakan gangguan kejiwaannya. Itu yang salah satu juga yang kita nilai. Jadi nggak semua gangguan orang dengan gangguan jiwa dalam tanda kutip tidak bisa mengontrol perilakunya atau tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Bagi Tenri, pemeriksaan kejiwaan Khairul Anwar masih bisa dilanjutkan setelah melewati pemeriksaan selama 14 hari jika memang dirasa ada yang kurang dalam pemeriksaan tersebut. Jadi seperti yang sebelumnya saya sampaikan, ada peraturan menteri yang membuat batasan waktu ya, jadi 1 sampai 14 hari. Nah, kalau memang itu kurang baru bisa kita tambah ya, seandainya kita merasa banyak data yang belum kita dapat. Jadi sampai saat ini sebagian data sudah kita peroleh. Tapi kan tadi yang sampaikan, kita harus mengukur juga kemungkinan apakah dia berpura-pura dan segala macam. Nah, itu kan harus kita ukur atau kita lakukan pengukuran dalam waktu yang cukup ya, untuk menghindari kemungkinan adanya manipulasi dari pasien itu sendiri. Hari-hari Khairul Anwar ke depan harus ia jalani di rumah sakit jiwa ini, dan dirinya pun masih dalam pengawasan pihak kepolisian. Hingga kini, Kepolisian Resor Lampung Timur masih terus mendalami motif pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi ini. Kapolres Lampung Timur, AKBP Zaki Nasution, mengklaim jika pelaku tidak mengalami gangguan jiwa dikarenakan sangat merespon dengan baik ketika dimintai keterangannya. Ya, kalau pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, ya dia bisa menjawab, nyambung. Artinya kalau secara ngobrol biasa atau interogasi tidak menunjukkan adanya gangguan jiwa tersebut. Makanya, tapi karena ada informasi dari masyarakat, nah kita merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan. Ada yang cukup mengejutkan bagi tim fakta ketika Kapolres Lampung Timur menyebutkan ada saksi baru yang melihat secara langsung kejadian tersebut. Dalam perkembangan, ada satu saksi baru ternyata melihat langsung kejadian pada saat korban itu dibunuh. Nah, pada saat kejadian dia sempat mendengar ada omongan, saya cuma bercanda aja kok bang. Kemudian dia melihat langsung tersangka ini nusuk korban dari belakang. Ketika kemudian korban ini ditusuk oleh pelaku dari belakang, apa yang setelah itu terjadi, Pak? Tersangka menyeret korban dengan memegang kakinya, membawa badannya itu ke semak-semak bawah. Namun jelas lehernya belum terpotong. Kemudian, setelah itu kemungkinan baru lehernya dipotong. Menurut Zaki Nasution, motif yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban adalah karena pelaku merasa tersinggung terhadap perlakuan korban pada dirinya. Berdasarkan keterangan dari pelaku, memang pelaku ini merasa tersinggung dengan apa yang dilakukan korban. Nah, kemudian dia langsung merebut pisaunya korban dan menusukkan. Bagi kami sebagai penyidik meragukan adanya gangguan jiwa karena tindakan dia yang berupaya untuk menyembunyikan kejadian tersebut. Secara tanya jawab, kita minta keterangan nyambung. Kita tanya apa, bisa dia jawab dan ya cocoklah keterangannya.
sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memajukan ke pengadilan. Dan memang dalam undang-undang pun yang dapat nyatakan orang ini gangguan jiwa atau tidak itu ya hakim tersebut. Betul. Untuk ancaman hukuman Pak terakhir? Ancaman hukuman tetap undang-undang yang kita gunakan undang pelindungan anak, dengan ancaman pidananya 15 tahun penjara maksimal. Miris dan prihatin. Inilah suasana kebatinan yang kami rasakan ketika meliput secara langsung peristiwa ini. Menjadi pertanyaan saya dan Anda tentunya pemirsa, bagaimana seorang pelaku ini tega membunuh hingga memutilasi korban berusia 11 tahun? Apakah memang pelaku memiliki gangguan kejiwaan? Inilah yang masih kami tunggu informasi dan juga hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Tapi pihak kepolisian memastikan kepada kami bahwa apapun itu hasilnya, baik nantinya pelaku dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan atau tidak, polisi memastikan bahwa proses hukum terhadap peristiwa ini tetap berlangsung. Bahkan kemarin pihak kepolisian menyebutkan ancaman hukuman terhadap pelaku yaitu 15 tahun penjara. Apakah ancaman hukuman ini sudah memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban? Yang menjadi harapan kami dan kita semua tentunya pemirsa, bahwa proses hukum yang nantinya diberlakukan terhadap pelaku bisa memberikan rasa keadilan seutuhnya bagi keluarga korban. Karena sejatinya sistem hukum dilahirkan dan juga diciptakan untuk memberikan rasa keadilan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.